Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan beberapa kisah dan karomah Syekhona Khalil Bangkalan. Adapun kisah yang akan dibacakan ini semuanya dimuat di talimulquranal-asror.blogspot.com. Ketika Syekhona Khalil masih sangat kecil, bahkan masih belum balik, beliau pernah diajak ayahandanya, Kiai Abdul Latif, untuk bersilaturahmi ke Pasuruan, ke tempat pesantren sahabat ayah beliau yang bernama Sayyid Abu Zarrin yang belakangan masyhur dengan julukan Sayyid Tugu atau Mbah Tugu. Sayyid Abu Zarrin kala itu adalah sosok ulama yang berasal dari Cirebon dan menetap di Karangsono, Winongan, Pasuruan. Beliau mendirikan sebuah pesantren di desa itu. Beliau sangat alim, zuhud, dan wara. Konon di pesantren beliau, bukan para manusia saja yang menuntut ilmu di sana, namun banyak juga para jin yang ngaji di sana. Saat Syekhona Khalil kecil dan ayahandanya sampai di rumah Sayyid Abu Zarrin di Karangsono, Pasuruan, mereka disambut dengan sangat hangat, saling ngobrol dan sesekali ada canda. Sedangkan Khalil kecil seperti layaknya anak yang masih kecil bermain di luar. Namun tiba-tiba Sayyid Abu Zarrin minta izin kepada Kiai Abdul Latif, ayah Khalil kecil, untuk mengajaknya ke dalam rumah sebentar. Diajaklah dia ke suatu tempat. Memang Sayyid Abu Zarrin adalah seorang wali Allah yang kasyaf, yang mengetahui tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Beliau telah lama melihat bahwa Khalil kecil adalah sosok yang akan menjadi orang besar dan menjadi wali Allah. Al-Kisah, saat pertemuan berdua itu, beliau memegang dada Khalil kecil sambil berdoa yang entah apa yang beliau baca. Setelah itu beliau berkata kepada si Khalil kecil, "Kamu nanti kalau sudah besar main lagi ke sini ya, aku tunggu," kata Sayyid Abu Zarrin. "Inggih," jawab Khalil kecil. Tapi yang namanya anak kecil, dia anggap peristiwa tadi itu, tidak ada istimewanya sama sekali. Yang dia inginkan ya cuma bermain dan bermain saja. Maklum, masih kecil. Karena sudah cukup lama berada di rumah Sayyid Abu Zarrin, akhirnya tibalah waktunya berpamitan. Khalil kecil dan ayahnya pun pamit pulang. Namun mereka tidak langsung pulang, mereka meneruskan perjalanan silaturahmi ke ulama-ulama lainnya. Harapan sang ayah adalah agar Khalil kecil ini nantinya mendapat berkah dari para kiai-kiai yang disowaninya, meskipun sang ayahanda, Kiai Abdul Latif, juga termasuk sosok ulama besar yang sangat disegani. Menurut beberapa sumber, silaturahmi pun berlanjut hingga sampai ke Jawa Tengah. Kurang tahu persisnya di daerah mana. Di Jawa Tengah mereka mampir ke rumah seorang kiai yang masih ada pertalian saudara. Seperti biasanya, mereka pun saling ngobrol dan canda untuk melepas kangen. Di tengah-tengah berbincang serius, tibalah waktu salat zuhur. Akhirnya mereka pun melaksanakan salat berjamaah termasuk si Khalil kecil. Yang menjadi imam saat itu adalah tuan rumah. Namun aneh, ketika di tengah-tengah salat, Khalil yang masih kecil itu tiba-tiba tidak meneruskan salatnya. Dia cuma duduk saja dan memandangi tuan rumah yang masih sibuk menjadi imam salat. Setelah salat selesai, sang ayah dan tuan rumah merasa heran. Mereka bertanya kenapa Khalil kecil tidak mengikuti salat berjamaah hingga selesai. Dengan entengnya Khalil kecil menjawab, "Loh, saya heran dengan imamnya itu. Salat kok sambil bawa sayuran di pundaknya." Mendengar jawaban seperti itu, kontan sang ayah marah dan merasa malu sama tuan rumah. Bagaimana tidak, kenyataan yang ada adalah, sang imam tidak membawa apapun di pundaknya. Tapi tuan rumah melarang ayah Khalil memarahi anaknya, malah tuan rumah itu berkata, sudah, anak Anda tidak salah, memang saya yang salah. Salat itu mestinya menghadap Allah, lah kok malah saya ingat dagangan sayur saya, itu namanya salat yang tidak khusyuk. Luar biasa, Khalil yang masih sekecil itu bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itulah karomah beliau dikala masih kecil. Sang ayah pun heran, dia bertanya pada anaknya yang masih lugu itu, "Khalil, siapa yang mengajari kamu, hingga kamu bisa seperti itu?" Dengan polosnya ia menjawab, "Mbah Yai." "Mbah Yai yang mana?" tanya ayahnya. "Mbah Yai yang di Pasuruan yang kemarin kita ke sana," jawab Khalil kecil. "Kiai Abu Zarrin itu?" tanya ayahnya. "Inggih," jawab Khalil kecil.
Singkat cerita, Khalil kecil sekarang sudah dewasa. Beliau sangat tekun dalam mencari ilmu di beberapa pondok pesantren. Beliau telah lupa dengan kejadian luar biasa yang beliau alami saat di Pasuruan dulu. Berkat ketekunan dalam hal mencari ilmu, beliau akhirnya menjadi sosok pemuda yang disegani karena kealimannya. Beliau senang sekali mengikuti batsul masail yang diadakan dimanapun. Apalagi kalau ngobrol tentang kitab-kitab atau hukum-hukum syari, pasti beliau sangat betah sekali. Beliau sudah merasakan manisnya rasa beribadah dan menuntut ilmu. Meskipun beliau sudah nyantri ke beberapa kiai alim dalam waktu yang tidak sebentar, hingga ukuran ilmu yang beliau peroleh sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk diajarkan. Namun beliau ibarat orang yang selalu haus akan tetesan air yang segar saat berada di tengah padang pasir. Begitu juga di dalam masalah belajar dan tabaruk, mengharap berkah, beliau masih merasa haus akan dua hal itu. Hingga suatu ketika, beliau mendengar tentang seorang ulama besar yang sangat alim di daerah Banten yang bernama Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebenarnya Kiai Nawawi tidak berada di Banten, tempat kelahirannya, namun beliau sudah menetap dan berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Kealiman dan kezuhudan Kiai Nawawi sudah terdengar di seluruh penjuru Indonesia, hingga saking seringnya Kiai Khalil mendengar tentang Kiai Nawawi, maka niat dan tekad beliau untuk berguru pada Kiai Nawawi tak bisa dibendung lagi. Beliau dengan sabar menunggu kedatangan Kiai Nawawi pulang ke Banten. Memang biasanya Kiai Nawawi juga pulang ke Banten, entah itu 2 tahun sekali atau lebih, meski cuma sebentar. Kiai Nawawi sendiri adalah salah satu kekasih Allah yang di kehidupan beliau selalu dipenuhi dengan kemuliaan dan karomah. Terbukti saat beliau masih berada di kota Mekah, beliau tahu dengan apa yang diinginkan oleh Kiai Khalil yang ada di Madura pada saat itu. Segera beliau berangkat pulang ke Banten dengan waktu perjalanan yang tak seperti biasanya, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abul Qais Al-Haroni, seorang wali dari Turki yang tiap habis berjamaah subuh di Turki lalu mengajar di Madinah Al-Munawwaroh, dan pulang lagi ke Turki sebelum matahari terbit. Jika Allah yang berkehendak pada Kiai Nawawi seperti halnya pada Syekh Al-Haroni tadi, maka tidak perlu waktu lama untuk menempuh perjalanan dari Mekah ke Banten. Sesampainya Kiai Nawawi di Banten, banyak yang gembira atas kepulangan beliau, banyak yang sowan. Berita kepulangan beliau pun segera menyebar ke seluruh tanah Jawa dan Madura. Begitu senangnya hati Kiai Khalil mendengar hal itu. Segera beliau bersiap-siap menempuh perjalanan ke Banten. Ketika Kiai Nawawi mengetahui bahwa Kiai Khalil akan berkunjung ke Banten, beliau hanya tersenyum dan segera beliau bersiap-siap kembali ke Mekah agar Kiai Khalil tidak bisa menemuinya. Beliau berpesan pada salah satu keluarganya, jika ada pemuda yang bernama Khalil datang, bilang saja saya sudah kembali ke Mekah, dan tolong hal ini jangan engkau ceritakan pada siapapun juga, karena ini adalah urusan saya dengan Kiai muda itu, Kiai Khalil. Ternyata Kiai Nawawi memang benar-benar kembali ke Mekah. Akhirnya sampailah Kiai Khalil muda itu di rumah Kiai Nawawi. Begitu kecewanya beliau karena tidak bisa bertemu dengan Kiai Nawawi yang sangat beliau harapkan barokah dan nasihatnya. Beliau sangat ingin belajar pada Kiai Nawawi meski cuma sebentar. Rasa capek tidak beliau rasakan, tekadnya untuk belajar ke Kiai Nawawi tidak surut malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Kiai Khalil pun berencana menyusul Kiai Nawawi ke Mekah. Adapun Kiai Nawawi yang sudah berada di Mekah, ketika tahu bahwa Kiai Khalil muda akan menyusul dirinya ke Mekah, beliau mengajar seperti biasanya di salah satu daerah di Mekah sambil menunggu kedatangan Kiai Khalil muda itu. Akhirnya tiba saatnya Kiai Khalil berangkat ke Mekah dengan membawa bekal secukupnya yang bisa beliau bawa. Meskipun sangat lama perjalanan menuju Mekah, namun semua itu terkalahkan oleh tekad dan niat beliau untuk belajar ke Kiai Nawawi. Itulah gambaran sosok Kiai Khalil yang tidak pernah merasa cukup dan puas dengan ilmu agama yang sudah didapat di beberapa pesantren. Beliau masih tetap ingin belajar dan belajar terus. Tibalah Kiai Khalil muda di Tanah Suci. Terlebih dulu beliau datang ke Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang mulia. Belum jelas sejarah mencatat apakah ketika beliau datang ke Mekah untuk mencari Kiai Nawawi itu adalah yang pertama kali atau yang kedua kali. Kemudian beliau pun mencari tempat di mana biasanya Kiai Nawawi mengajar. Dalam waktu yang tak seberapa lama, akhirnya ketemulah tempat Kiai Nawawi itu.
Namun apa yang terjadi? Ketika ditanyakan, memang betul rumah itu adalah tempat Kiai Nawawi tinggal dan mengajar. Namun sudah 2 hari yang lalu beliau berangkat pulang ke Indonesia, Banten. Pasti bisa kita rasakan bagaimana perasaan beliau saat itu. Meskipun tidak bertemu dengan Kiai Nawawi, Kiai Kholil Muda tidak langsung pulang karena beliau harus melaksanakan ibadah haji dulu. Musim haji pun telah usai, dan Kiai Kholil Muda beranjak pulang ke negerinya lagi. Namun untuk kepulangan beliau yang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu karomah kepada beliau, yaitu entah bagaimana kisahnya, yang jelas perjalanan beliau menuju ke Indonesia berlangsung sangat singkat dan cepat. Kita pasti mengerti akan hal itu. Jika Allah berkehendak maka tidak ada yang mustahil untuk terjadi, walaupun semuanya ada di luar jangkauan akal kita. Kiai Kholil Muda akhirnya sampai di Indonesia. Singkat cerita, setelah beliau selesai menerima tamu-tamu yang menyambut kedatangan beliau dari Tanah Suci, maka niat untuk menemui Kiai Nawawi beliau teruskan lagi. Berangkatlah beliau menuju ke Banten untuk yang kedua kalinya. Susah payah dalam perjalanan itu tidak beliau hiraukan. Akhirnya, sampailah Kiai Kholil Muda di rumah Kiai Nawawi. Ada yang berbeda kali ini, yaitu Kiai Nawawi sengaja menunggu kedatangan Kiai Kholil Muda dan akan menemuinya. Tidak seperti sebelumnya, di mana beliau selalu menghindar agar Kiai Kholil Muda tak bisa menemui dirinya. Pastilah itu semua ada tujuan dan maksud tertentu, dan Allah lah yang mengatur semua perjalanan para kekasihnya. Pertemuan pun akhirnya terjadi. Bahagia sekali hati Kiai Kholil Muda bisa berhadapan langsung dengan Kiai Nawawi pada saat itu. Kiai Kholil Muda sungkem di hadapan beliau. Kemudian saling ngobrol pun berlangsung. "Anda dari mana, Gus?" tanya Kiai Nawawi. "Saya dari Madura, Yai," jawab Kiai Kholil Muda. "Kira-kira ada keperluan apa ya, Gus?" tanya Kiai Nawawi. Kiai Kholil Muda pun menjelaskan tujuan beliau yang ingin menimba ilmu kepada beliau dengan bahasa yang sangat santun yang mencerminkan bahwa Kiai Kholil Muda nantinya adalah bukan orang sembarangan. Kiai Nawawi pun mengerti akan maksud Kiai Kholil itu. "Loh, kenapa Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menimba ilmu kepada saya? Bukankah di dekat daerah Anda terdapat seseorang yang sangat alim, sangat zuhud dan sangat waranya? Kenapa Anda tidak menimba ilmu pada beliau saja?" kata Kiai Nawawi. "Ngapunten maaf Yai, siapakah orang yang Yai maksud tadi?" tanya Kiai Kholil Muda penasaran. "Loh itu, Kiai yang ada di Pasuruan itu. Bukankah saat Anda masih kecil dulu sudah pernah ke sana? Dan bukankah Kiai itu dulu pernah bilang kepada Anda agar Anda datang ke sana lagi jika sudah besar?" jelas Kiai Nawawi. Jawaban Kiai Nawawi itu membuat beliau membuka kembali kenangan masa kecil dulu. Beliau teringat saat diajak ayahandanya bersilaturahmi ke tempat seorang kiai yang bernama Sayyid Abu Zarrin. Namun dalam hati Kiai Kholil Muda masih ragu, apakah Kiai Abu Zarrin itu yang dimaksud oleh Kiai Nawawi? Nah, sudah ingat kan? Iya betul, nama beliau Kiai Abu Zarrin. Anda sudah lama ditunggu oleh beliau, segeralah ke Pasuruan dekat desa Karangsono itu, kata Kiai Nawawi sebelum Kiai Kholil Muda menanyakan siapa Kiai yang beliau maksudkan itu. Kiai Kholil Muda menyesal kenapa beliau sampai lupa dengan peristiwa yang beliau alami bersama Kiai Abu Zarrin dulu. Bukankah Kiai itu memang sudah berpesan agar beliau menemuinya lagi di saat dirinya sudah dewasa? Dan beliau juga semakin yakin bahwa Kiai Nawawi adalah benar-benar seorang kekasih Allah. Dari mana beliau tahu sedetail itu tentang peristiwa yang beliau alami dulu bersama Kiai Abu Zarrin? Akhirnya, Kiai Kholil Muda pun menuruti anjuran Kiai Nawawi agar kembali ke Jawa Timur dan menemui Kiai Abu Zarrin di Pasuruan. Ada hal yang menarik dalam kisah ini. Sebenarnya Sayyid Abu Zarrin sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Kiai Nawawi pun sudah tahu akan hal itu. Namun Kiai Kholil Muda belum mengetahuinya, dan rupanya Kiai Nawawi sengaja tidak memberitahu beliau tentang hal itu. Dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya beliau menuju ke Pasuruan ke tempat Kiai Abu Zarrin. Nah, sekarang timbul pertanyaan, logika apa yang akan kita pakai, jika ada seseorang yang masih hidup, akan menemui bahkan belajar kepada orang yang nyata-nyata sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu? Sekali lagi jawabannya adalah, Allah lah yang mengatur dan menghendaki semua itu, dan tidak ada sesuatu pun yang sulit baginya.
Setelah sampai di Pasuruan, beliau pun menanyakan tempat Kiai Abu Zarrin. Sudah lama sekali beliau tidak kembali ke tempat itu sehingga sekarang beliau lupa tempatnya. Sedangkan tiap orang yang beliau tanya di mana tempat Kiai Abu Zarrin, mereka menyangka bahwa yang beliau tanyakan adalah tempat kubur, makam, beliau. Mereka pun menunjukkan tempat kubur Kiai Abu Zarrin itu. Namun bagi Kiai Kholil muda yang mereka tunjukkan adalah rumah Kiai Abu Zarrin, bukan kuburnya. Setelah beliau sampai di tempat Kiai Abu Zarrin, subhanallah, benar-benar Kiai Kholil ditemui oleh beliau, seakan-akan Kiai Abu Zarrin itu benar-benar masih hidup. Tidak jelas seperti apa proses belajar Kiai Kholil muda di tempat Kiai Abu Zarrin saat itu. Yang jelas hingga kini di makam Kiai Abu Zarrin terdapat sebuah tulisan di dinding yang menceritakan tentang pertemuan dan belajarnya Kiai Kholil muda bersama Kiai Abu Zarrin At-Tuko, Kiai Tugu, dan peristiwa itu sudah menjadi sebuah kisah yang selalu disampaikan di saat acara Haul Akbar Sayyid Abu Zarrin di Pasuruan yang biasanya diselenggarakan pada tanggal 16 Syawal tiap tahunnya. Bahkan hingga kini dari pihak anak cucu Kiai Kholil selalu mengirimi beras ke Pasuruan untuk acara haul tersebut. Syekhona Kholil Bangkalan adalah gurunya para ulama Jawa, Madura, bahkan Nusantara. Syekhona Kholil dikenal sebagai kiai penuh karomah, tidak ada yang meragukan itu. Santri-santri Syekhona Kholil menjadi ulama-ulama besar yang membawa perubahan bagi Indonesia di awal abad ke-20. Ada Kiai Hashim Asy'ari yang menjadi penggerak santri dan kiai dalam melawan penjajah. Ada Kiai Maksum Lasem yang sangat setia berjuang di NU, ada juga seperti Kiai Munawir yang menjadi ulama besar ahli Al-Quran di Nusantara. Sewaktu nyantri di Bangkalan, Kiai Munawir masih kecil. Usianya sekitar 10 tahun. Syekhona Kholil juga sudah menandai karomah Kiai Munawir saat itu. Itulah Syekhona Kholil, mempunyai ciri khas dan karakter khusus dalam mengajar santri-santrinya. Selain mengaji sebagaimana santri lainnya, Kiai Munawir mendapatkan pesan-pesan khusus dari Syekhona Kholil. Pesan-pesan itu menjadi pegangan kuat Kiai Munawir dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Apa pesan itu? Simak berikut ini. Apabila hidayah tiba, permusuhan pun musnah. Jadilah engkau bagaikan air, dibutuhkan oleh siapa dan apa saja. Jika tidak begitu, maka jadilah seperti batu, tidak ada bahaya maupun manfaat. Janganlah engkau laksana kalajengking, siapa melihat maka ia pun takut. Pesan ini menjadi laku hidup Kiai Munawir. Dalam kesehariannya, Kiai Munawir tak mau punya musuh, bahkan selalu mendoakan siapa saja agar selalu mendapat hidayah dari Allah. Kiai Munawir juga menjadi kiai yang laksana air, terbukti dalam jejak hidupnya selalu dibutuhkan umat. Banyaknya santri yang ngaji di Krapyak menjadi bukti nyata itu semua. Sesudah wafat, masih banyak sekali umat yang membutuhkan Kiai Munawir. Kok bisa? Lihat saja mereka yang ziarah ke makam Dongkelan, tidak pernah putus sampai sekarang. Cahaya Kiai Munawir terus menerangi umat tanpa henti. Selain itu, Syekhona Kholil Bangkalan juga berpesan kepada Kiai Munawir. Simak berikut ini, teman-teman sekalian, jikalau engkau menghadiahkan berkah, barokah, surah Al-Fatihah jangan hanya kepada muslimin yang sudah meninggal saja, tetapi juga yang masih hidup, syukurlah jika kepadaku juga. Sebab Nabi Muhammad pernah bersabda, anggaplah dirimu termasuk ahli kubur. Ini pesan yang sangat melekat dalam pribadi Kiai Munawir. Sampai sekarang, para santri Krapyak terus melanjutkan pesan ini. Melanjutkan pesan dari Syekhona Kholil ini, Kiai Munawir juga berpesan kepada santri-santrinya. Seyogyanya engkau hadiahkan berkah surat Al-Fatihah kepada segenap kaum muslimin yang masih hidup, lebih-lebih di waktu tertimpa mara bahaya atau berperangai buruk, barangkali dapat menjadi obatnya. Sebagaimana guru saya Syekhona Kholil pernah mengajarkan. Inilah yang diajarkan para guru mulia ini. Syekhona Kholil dan Kiai Munawir tak pernah habis untuk dikaji dan diteladani. Suatu hari Syekhona Kholil pergi untuk membeli sesuatu dengan menaiki delman. Ketika sudah berada di atas delman, beliau bertanya kepada kusir. "Dari mana asal kuda ini, Pak?" tanya Syekhona Kholil. "Dari daerah Bima Kiai," jawab si kusir. Mendengar jawaban kusir itu, Syekhona Kholil lekas saja turun dari delman dan enggan menaikinya lagi. Si kusir jelas kebingungan dan bertanya,
mengapa Anda tiba-tiba tidak mau menaiki delman saya Kiai? Syekhona Khalil menjawab, salah satu guruku waktu di Mekah berasal dari Bima. Aku tidak mau menaiki delman ini karena aku takut kuda ini, mungkin, adalah salah satu keturunan dari kuda-kuda yang dimiliki oleh guruku. Kemungkinan guru yang dimaksud oleh beliau adalah Syekh Abdul Ghani bin Sub al-Bimawi. Satu lagi kisah ketawaduan Syekhona Khalil adalah ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah satu santri beliau pulang dari Mekah dan sudah memiliki ribuan santri. Pada waktu Ramadan, Kiai Haji Hashim Asy'ari dikejutkan dengan kedatangan Syekhona Khalil ke pesantren Tebuireng, Jombang. Yang lebih mengejutkan lagi, sang guru ternyata datang untuk berguru dan mengaji hadis kepadanya. Pada waktu itu Kiai Hashim sedang membuka pengajian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Syekhona dan Kiai Hashim tampak saling menghormati satu sama lain. Pemandangan unik pun terlihat kala itu. Ketika turun dari musola, baik Syekhona ataupun Kiai Hashim sama-sama berebut mengambil sandal sang guru, untuk kemudian memakaikannya di kaki empunya. Syekhona adalah seorang faqih, muhadis, mufasir, juga seorang mursyid tarikah dan hafiz Quran lengkap dengan qiraah sab'ahnya. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, beliau selalu menganggap dirinya bukan siapa-siapa, tidak memiliki dan mengetahui apa-apa. Konon, Syekhona tidak pernah hatam ketika mengajar kitab Jurumiyah. Masalahnya setiap kali sampai pada bab la. Babu, la, yang seharusnya dibaca, babula, ilam, beliau baca menjadi, babula alam, yang akhirnya memiliki makna, bab aku tidak tahu. Setelah itu Syekhona pasti akan menutup kitabnya lantas berkata, Iyut, Halil lakar lokta opa apa, iya, saya memang tidak tahu apa-apa. Beliau kemudian menutup majlisnya lalu pulang ke dalamnya. Mengapa mereka para kekasih Allah selalu bersikap baik dan ramah kepada siapapun? Karena mereka selalu menganggap orang lain lebih baik dan mulia dari diri mereka. Dalam pandangan mereka, mereka adalah makhluk Allah yang paling hina. Mereka tak pernah menganggap diri mereka memiliki ilmu, karomah atau kebaikan apapun. Dari situ bisa kita ketahui apa yang membedakan mereka dengan banyak orang di zaman sekarang yang bahkan dengan mudahnya menyematkan nama binatang pada orang-orang yang berbeda pendapat dan pilihan dengan mereka. Mengapa mereka dengan mudah menghujat, mencaci dan merendahkan orang lain? Jawabannya mudah, karena mereka merasa diri mereka jauh lebih baik dari orang kebanyakan. Karena pilihan dan pendapat mereka, dalam pandangan mereka, adalah yang terbaik, maka orang lain boleh saja dihina dan direndahkan. Mereka sama sekali tidak pernah siap untuk menerima perbedaan. Syidil Habib Umar berkata dalam pesan beliau di kitab Taujih At-Tulab, andai gurumu adalah seorang wali kutub pun lantas engkau meremehkan dan merendahkan saudara seimanmu siapapun dirinya, maka dosa dan keburukan yang engkau dapatkan sudah cukup untuk menutupi semua kebaikan yang engkau miliki. Kapan seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang tawadu dan rendah hati? Abu Yazid Al-Bustami yang kala itu ditanyai menjawab, ketika ia tidak menganggap dirinya memiliki kebaikan, kemuliaan atau keistimewaan apapun. Dan ia memandang tidak ada makhluk yang lebih hina daripada dirinya sendiri. Berkah keramat Syekhona Khalil Bangkalan, sekarang banyak penduduk Madura yang sudah menetap di Arab Saudi. Ini berawal dari kisah keramat Syekhona Khalil. Setiap sore beliau meminta kepada sang guru Syekh Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail al-Bimawi, Bima, Sumbawa, seraya berkata, "Ya Tuan Guru, saya ingin pulang." "Pulang kemana?" tanya sang guru. "Ke Madura," jawab Khalil muda. "Terus, kesini laginya kapan?" sang guru bertanya lagi. "Besok Tuan Guru," jawab Khalil muda. Seketika itu, Syekh Abdul Ghani menjewer telinga Khalil muda, dan saat itu pula Khalil muda sampai di Madura. Suatu ketika, Syekhona Khalil mengajak 5 tetangganya untuk ke Mekah seraya naik perahu sampan. "Loh, apa bisa Kiai?" tanya para tetangga yang ikut. "Bisa atas izin Allah, yuk mari kita bersama selalu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta," jawab Syekhona Khalil. Karena orang Madura saat itu masih banyak yang belum bisa baca Arab hanya berkata kayum-kayum, akhirnya dapat sampai Mekah pagi itu juga. Hal ini terjadi berkali-kali sehingga menjadikan orang Madura banyak yang sampai ke Mekah berkah karomah Syekhona Khalil. Dengan ini,
Kami ingatkan ijazah membaca Ya Hayu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta sebanyak 40 kali sebelum sholat subuh sebagaimana ijazah yang diberikan para masyayikh secara umum. Kisah tentang mujarabnya doa guru kepada murid, sudah banyak kita dapatkan. Tapi sesungguhnya guru dan murid harus saling mendoakan. Demikian para guru kita memberi teladan. Suatu ketika, Syekhona Khalil Bangkalan kehabisan bahan masakan di dapur. Di saat yang sama, tamu lagi banyak-banyaknya. Sebagai tuan rumah yang baik sebagaimana ajaran Rasul, tentu Syekhona ingin hormat tamu sebaik mungkin. "San, doakan ya, di belakang tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Banyak tamu," pinta Syekhona pada santrinya, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong Probolinggo. Kiai Hasan pun gelisah dan tak bisa tidur karena iba dan kasihan pada gurunya. Maka untayan doa pun ia panjatkan pada Tuhan Sang Maha Pemberi Rezeki. Beberapa saat kemudian, Syekhona Khalil kembali dawuh, "San, berhenti sudah, cukuplah doanya, penuh sudah di belakang," pintanya. Kisah ini diriwayatkan dari pengasuh Ponpes Genggong Probolinggo, Kiai Haji Hasan Ahsan Malik.